Halo orang Tangerang. Nah, hari ini Botang nih berkesempatan buat main ke Kecamatan Kelapa II. Nah, di kecamatan ini tuh beda banget. Bisa kita lihat ini di sini ada ruangan podcast nih yang wah bisa mewah banget gini ya. Nggak semua kantor kecamatan tuh ada seperti ini, cuma di Kecamatan Kelapa II doang. Nah, hari ini saya nggak sendirian karena di samping saya ada Pak Camat. Siap. Dadang sudah aja dan Ibu Saya kasih pelayanan. kasih pelayanan. Nah, mungkin banyak warga Tangerang yang bertanya-tanya gitu, bisa nggak sih mengurus dokumen seperti kayak Dukcapil itu di kecamatan? Nah, kali ini saya bakal bertanya sama Pak Camat dan Ibu kasih pelayanan. Nah, untuk pertama nih, di Kecamatan Kelapa II ini ada jenis pelayanan Dukcapil apa sih Bu yang bisa diurus di sini? Ibu saya nih. Mungkin dari Bapak dulu boleh? Boleh. Tapi hari ini saya mau ngomong dulu nih bahwa biasanya nih podcast saya nge-hostin nih. Hari ini kita yang nge-hostin sama buat Tangerang nih. Tapi kabar luar biasa. Iya. Hari ini terima kasih pertama atas kedatangannya. Kang siapa? Lupa tuh. Kang Iki. Terima kasih atas kedatangannya. Berkesempatan berkunjung ke Kelapa II, melihat adminduk pelayanan di kecamatan, juga ke Biscam kami di podcastnya. Nah, hari ini tentunya menarik. Tadi ada beberapa hal yang memang harus kita jelaskan juga nih. Kebetulan memang program pelayanan adminduk ini Pak Bupati, Wakil Bupati kami berkeinginan untuk percepatan layanan, cepat, tepat. Ya, artinya masyarakat merasa terlayani dengan segera. Pastinya, hanya saja mungkin pasti ada hal-hal yang juga harus kita komunikasikan untuk implementasinya. Pastinya ada tahapan dan bentuk-bentuk kelengkapan ya. Nah, tadi ada beberapa yang ditanyakan. Salah satunya kaitan dengan apa aja sih yang bisa kita layani di kecamatan. Karena kan kemarin-kemarin mungkin di sebelum Februari di tahun 2024 ini pelayanan banyak trennya ngantri di catatan sipil. Ini luar biasa. Nah, ini tentunya menjadi PR kita bagaimana dekatkan pelayanan ke tingkat kecamatan. Nah, alhamdulillah sejak Februari ya, tanggal berapa? Tanggal 3 Februari, pelayanan sesuai domisili. Domisili dan sebagainya sudah mulai di drop lah atau didelegasikan ke kecamatan. Tentunya ada berapa dari 24 pelayanan yang memang sudah disiapkan untuk ke depan kami, tapi ada 9 ya Bu. Apa sih Bu? Yang bisa beliau jelasin? 9 nih. Yang pertama ada KK, biodata penduduk, kartu tanda penduduk atau KTPL, surat keterangan pindah warga negara Indonesia atau SKPWNI, ada KIA, akte kelahiran, akte kematian, kutipan pembetulan akte pencatatan sipil, dan kutipan kedua akte pencatatan sipil. 9 nih baru yang bisa kita layan awal ya. Sebelumnya ada 6. Dengan ada pencatatan sipil. Ya, dari rumah tadi yang lain nanti menyusul. Terus kalau misalnya untuk pelayanan seperti itu udah bisa online apa sementara tuh harus ke kecamatan dulu? Ya, kalau untuk kebutuhan data awal, karena kan memang kependudukan ini suatu data yang sifatnya personal ya, ya rahasia harus dijaga, dan kemudian juga secara inputan memang mereka tetap ke kita untuk menyerahkan data yang bentuknya fisik dokumen. Misalnya mereka butuh KTP, berarti ada kakak yang harus dibawakan, atau dibalik butuh perbaikan kakak, ada KTP yang dibawa, akte kelahiran sebagainya. Jadi dokumen ini memang sampai saat ini masih offline di kecamatan. Hanya saja pendekatannya pelayanan dari Capil yang terjadi ngantrinya panjang, sekarang didekatkan 29 kecamatan, termasuk kami di Kelapa II diturunkan. Nah, tadi itu tetap kalau alur masih offline, tetapi untuk input yang dari kita ke Casipnya yang udah online ya, menggunakan data tentunya kan dia terconnecting dengan Kemendagri ya, aplikasi siap. Nah, ini jadi itu yang online ya. Selesai itu kalau yang untuk alur. Oke. Nah, jadi sekarang untuk warga Tangerang nih, khususnya buat warga Kecamatan Kelapa II kan, jadi sekarang kan nggak harus jauh-jauh nih ke Dukcapil Baraja gitu kan. Sekarang udah bisa nih diurus di kantor Kecamatan Kelapa II.
Biasanya itu kalau misalnya masyarakat sekitar ini paling banyak itu ngurus dokumen apa sih? Kemarin Pindah. ini pindah ya. Pindah. Pindah paling banyak. Paling banyak. Datang pindah. Pindah datang. Oh, pindah Ada data. yang datang ada yang pindah. Itu paling banyak. Paling banyak. Banyak. Terus kalau misalnya untuk alur pelayanan pembuatan KTP, KK atau akta kelahiran di sini itu seperti apa? Bu? Untuk alurnya? Jadi pemohon datang ke kecamatan dengan membawa dokumen yang lengkap. Kami langsung input ke sistem kami, diinput dan diupload dokumennya. Nah, nanti warga kami WA atau bisa warga datang sendiri ke kecamatan, estimasi waktu 5 hari. Itu sudah jadi untuk kartu keluarga dan akte kelahiran. Tapi kalau KTP kita estimasi 3 hari, Pak. Ya, karena kami bukan lokus ya, Pak ya. Iya, jadi ada tuh kemarin kan launching Pak Bupati. Iya, tanggal 10 10 Cikupa. Memang ketika penyampaian satu pasti jadi. Nah, ketika memang secara piranti alat itu lengkap. Nah, hari ini kan ada lokusnya baru simulasi ini ada 7 kecamatan. Nah, kemudian Kelapa II ini masuk titik yang ada di Cisauk. Cisauk. Nah, ada beberapa kecamatan Pagedangan, Kelapa II, Cisauk sendiri dan Intermoda ya, yang pelayanan pabriknya. Nah, jadi kita perlu pastinya ketika warga datang dengan dokumen lengkap hari pertama itu kita input, kan bisa ada verifikasi kan, verifikasi dari Dukcapil untuk memastikan data ini akurasi dan sebagainya. Proses besok pagi itu sudah kemudian tercetak di tim Casip yang ada di lokus. Hanya saja kan kita ada pemilihan sebagainya. Kemudian tentunya kami berharap hari ketiganya sudah tersampaikan. Nah, harapan kan kemarin kami diminta oleh Pak Bupati juga nih sama Ibu Wakil Bupati untuk antarkan langsung ke masyarakat. Nah, kemarin ada 120 ya 100. KTP jadi yang beberapa hari lalu sudah jadi. Ini kita masih kumpulkan teman-teman kasih pemerintahan, para sekel, kelurahan dan desa untuk segera melakukan langkah distribusi. Alhamdulillah dari kemarin dan hari ini rasanya yang 120 tuntas. Jadi warga nggak menunggu lagi. Nah, ini salah satu upaya kita untuk mendekatkan sehingga warga nggak nunggu yang 3 hari tadi itu. Nah, mudah-mudahan ke depan siklusnya tetap berjalan. Tentu dengan kelengkapan. Kadang datangnya nggak lengkap, begitu terlayani nggak sesuai, ya sedikit agak bagaimana ya. Kita bilang lengkap, nanti nggak bisa verifikasi. Nah, mungkin itu hambatan kadang miskomunikasi di sana. Nah, satunya kita upayakan di ruang pelayanan depan ini untuk menjelaskan. Ya, mudah-mudahan tersampaikan dan memahami. Tetapi kalaupun tidak, ya memang ada hal yang perlu kita perbaiki. Terutama kita terus dengan delegasi kewenangan ke depan diberikan ke kecamatan, kita coba mengupgrade, kemudian membuat formula itu di alur lain. Kalau syarat sudah ada ketentuannya, di highlight Instagram juga sudah ada, kemudian juga informasi sudah ada. Hanya saja ketika alur ini sudah, ada kecepatannya adalah bagaimana kita memberikan komunikasi dengan masyarakat. Kan kadang begitu ngantri, pasti ada yang nggak sabar juga, mungkin ya kita sama-sama memaklumi, tapi mudah-mudahan dengan konsep pendekatan di kita ke depan terus kita perbaiki untuk layanan. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, mungkin banyak masyarakat nih yang bertanya-tanya nih, sebenarnya kalau misalnya ngurus dokumen di kecamatan itu ada biayanya nggak sih, Pak? Ibu gitu. Gratis, Pak. Gratis, Pak. Bahkan di papan informasi depan saya tulisan gratis semua. Gratis. Nah, lihatnya warga Tangerang nih, pokoknya semua pengurusan mengenai dokumen itu semuanya gratis ya. Langsung kemari ya, jangan Langsung ke pakai sini. ya. Nanti Jangan pakai calo, pokoknya langsung ke sini. Nanti begitu ada ini kita nggak tahu. Oh iya, padahal kita nggak tahu juga. Ini misalnya karena nggak kita, mohon langsung. Tapi nih kalau misalnya ada nih kita sebutlah oknum. Ya. Dari masyarakat mengurus dokumen di sini, terus ada pungli. Nah itu laporan bisa kemana, Pak? Langsung ke saya aja, Pak. Oh langsung ke Pak Camat tuh, langsung Pak Camat. Langsung ke saya. Ya pastikan betul ya siapa yang melakukannya, karena memang kita sudah di warning oleh Pak Bupati. Peringatan keras langsung dari beliau untuk dia melakukan hal-hal yang tadi disampaikan. Bahkan ini disampaikan di statement beliau ya untuk dalam rangka admin dokumen. Oke, siap. No. Dicatat ya warga Tangerang, kalau misalnya kalian menemukan ada oknum yang pungli, bisa langsung aja lapor ke Pak Camat ya. langsung. Oke, untuk jam operasional nih, Bu.
untuk pelayanan Dukcapil di Kecamatan Kelapa II ini Sesuai jam kerja Pak dari jam 8 sampai jam 16 sore. dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Kalau hari Sabtu kami ada ada. inovasi. Jelaskan lagi. Inovasi nih. Oh. Kami punya inovasi namanya Saturday. Saturday Service. Itu pelayanan setiap hari Sabtu setengah hari itu ya, jam 8 sampai jam 12-an. Di minggu pertama dan minggu ketiga kita layani masyarakat seperti biasa. Jadi bagi mereka yang misalnya hari liburnya sulit mendapatkan misalkan pekerjaan dan sebagainya, atau anak sekolah nih izin lagi barangkali Sabtu di minggu pertama dan minggu ketiga di jam 8 sampai jam 12 kita buka layanan. Sama seperti layanan biasa. Jadi dan ini sudah berlangsung 2 tahun. 2 tahun. Dan rasanya lumayan, percepatan yang harusnya misalnya nggak terlalu hampir 6.000 orang selama setahun ya. Iya. Karena kita buat loket 1 minggu Satu. sebulan 2 kali, berarti 24 kali ya, 6.000 itu bisa tercover layanannya. Ya, ini kan berarti mengurai juga ya. Betul. Tapi bukan soal banyaknya sih, orang kebutuhan. Begitu orang urgen, aduh besok Sabtu liburnya, minggu itu kita lakukan, Sabtu itu kita lakukan pelayanan. Salah satunya. Oke, siap. Nah, bicara ini nih, kita melenceng sedikit ya, bicara soal fasilitas di Kecamatan Kelapa II, ini kan bisa dibilang beda lah dari kecamatan lain. Ada fasilitas mendukung nih, seperti kayak ada mesin kopi ya Pak ya, buat kopi, terus ada tempat area bermain anak. Anak ngopi juga ada di bawah, cuma emang belum nggak, jadi belum disiapin. Baru besok. Baru besok ya. Kesiapan. Habis lebaran Pak. Oh, habis iya. lebaran Kita kan siapin. kita Berarti libur siapin nih, ya. habis lebaran ya. Nah, mungkin kedepannya next ada apa lagi nih Pak? Sebetulnya fasilitas buat orang yang nunggu nih, nunggu di sini ada fasilitas apa Ya, lagi? kemarin sempat kita gagas, kita juga membuat pojok UMKM. Ya, cuma itu berbayar kali ya. Ketika ngambil cemilan bayar nih. Iya. Kecuali yang nanti kita buat free di bawah, yang sudah kita lakukan selama ini, nanti ditambah lagi, kan di bawah justru ada literasi juga tuh digital, tugu baca yang disiapkan oleh Dinas Dinas Perpustakaan. Perpustakaan. Nah, bisa juga sambil nunggu daripada jenuh nih, bisa lihat barcode, bisa baca. Kemudian ke depan kita ingin mengembangkan apa yang menjadi pencanangan Pak Bupati nih, visi-misinya kan, program kerjanya, yaitu replikasi dari teman-teman Cisauk. Drive thru. Drive-thru. Cuma memang konsepnya akan berbeda karena kan lihat dari areanya, kita nggak ada yang di belakang muter ya. Nah, nanti mungkin ada lain tentu yang kita siapkan drive-thru. Apakah bentuknya berkas atau sifatnya udah tinggal ngambil KTP kita buat tadi ujung sana dengan nggak masuk ke dalam. Nah, ini sudah kita coba buatkan pengembangan inovasi yang sudah ada. Tentunya ini satu harapan Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, biar percepatan tadi. Jadi warga yang sambil lewat, udah jadi belum KTP-nya, jadi nggak perlu turun tuh. Nah, ini salah satu yang coba kita siapkan perangkatnya dulu, salah prosesnya dulu, sehingga nanti mungkin itu tambahannya, inovasinya lah. Oke, siap. Mungkin nih terakhir nih Pak, mungkin bisa ajakan atau pesan nih buat warga sekitaran Kecamatan Kelapa II nih Pak, yang mau mengurus dokumen pelayanan Dukcapil nih yang ada di Kecamatan Kelapa II ini. Ya, yang pertama saya akan ajak dulu, saya minta maaf dulu kalau pelayanan belum optimal. Terus terang dengan di drop atau delegasi kewenangan atau apinduk ke kecamatan ini pastinya ada suatu kejutan ya. Yang tadinya mungkin tadi saya bilang jumlahnya, durasinya satu hari paling 70-80 selesaikan. Sekarang 200. 200. Pasti ada satu jenis pelayanan yang pasti kesabaran, waktu dan tadi. Nah, ini sudah kita formulakan untuk bagaimana antrian itu tidak juga memberikan hambatan ketika ada yang bisa dipercepat. Dalam arti jenis layanan yang cukup dengan waktu singkat walaupun ngantri, enggak ngantri panjang. Ini sedang kita siapkan dengan kasih teman-teman di pelayanan. Kemudian juga saya mohon buat warga kalau ada hal yang keberatan, Bapak DM saja. Saya banyak di warga yang DM Instagram, baik ke saya pribadi maupun di Instagram kecamatan. Mudah-mudahan kita akan respon, dan tentunya juga kami nanti ajak juga warga kelengkapan dokumennya. Nah, bisa juga ditanyakan oleh warga ke kelurahan, ke lingkungan nanti ke persatuan, sehingga kemari nggak bolak-balik data kurang. Nah, itu juga menunjukkan sensitivitas kan, ya kita maklum itu, tapi harapannya kami berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan terus sampai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat bisa terwujud.
Nah, jadi gitu buat masyarakat Tangerang khususnya buat yang di wilayah Kecamatan Kelapa II. Jadi kalau misalnya kalian nih mengurus dokumen ke sini, alangkah baiknya itu sebelum ambil nomor nih ya Pak ya. Jadi tanya dulu persyaratannya apa aja gitu. Jadi jangan sampai kalian sudah ngantri lama-lama ternyata dokumen yang kalian bawa itu kurang. Jadi kan kayak pulang dengan tangan hampa gitu Pak ya. Jadi nanti mungkin bisa ditanya dulu sama Ada petugas di sini. ada petugasnya. Jadi nanti kalau misalnya kurang bisa pulang dulu kemudian balik lagi gitu ya. Nanti juga termasuk kita akan siapkan juga tuh di highlightnya Instagram. Sudah ada. Udah ada Nah, di coba kita upgrade lagi ya dengan karena ada delegasi kewenangan yang baru ini. Nanti di highlight kita persatuan kita upgrade lagi sehingga begitu ngeliat Instagram kecamatan kelengkapan syarat apa bisa lihat semua jenis layanan yang ada. Mungkin kita harus diperbaiki minggu-minggu ini ya. Oke, siap. Oke, mungkin segitu aja nih buat bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol santai kita kali ini gitu ya. Perihal soal pengurusan dokumen yang ada di Kecamatan Kelapa II ini. Semoga buat masyarakat Tangerang khususnya nih buat warga Kecamatan Kelapa II, informasi ini bisa membantu kalian gitu ya. Mungkin gitu aja untuk ngobrol kali ini. Mungkin ada pesan lagi Pak? Cukup. Oke, jadi kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.